Untuk selanjutnya, pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 akan disampaikan oleh Ibu Dewi Nur Fitriana, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, Ibu Dewi, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta, Ibu Heti Maheni, SPK MPD. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, terima kasih telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di seminar laporan hasil orientasi PPPK Kota Surakarta. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan laporan orientasi PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Orientasi PPPK telah kami laksanakan kurang lebih dari pertengahan bulan Mei hingga hari ini terakhir, yang ditutup dengan adanya seminar hasil orientasi. Nah, dari hasil seminar orientasi itu kami telah berkonsultasi dengan Ibu Kepala selaku mentor bahwa judul yang akan saya gunakan dalam hasil seminar ini yaitu inovasi literasi digital, penggunaan literasi cloud untuk meningkatkan keterampilan membaca dan bercerita pada teks tanggapan kelas 7 SMP Negeri 15 Kota Surakarta, disusun oleh saya sendiri Dewi Nur Fitriana dan dimentori oleh Ibu Heti Maheni. Saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya adalah Dewi Nur Fitriana SPD dengan EI PPPK 1998 0127 2024 21 2020 dengan formasi ahli pertama guru bahasa Indonesia. Tempat tanggal lahir saya di Boyolali 27 Januari 1998 dengan alamat yang tertera di KTP adalah Redangan RT 11 RW 2 Senggrong Andong Boyolali dan berdomisili di Perum Magersari RT 21 RW 8 Mojo Andong Boyolali. Unit kerja saya OPD-nya adalah Dinas Pendidikan dan unit kerja saya adalah SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Maksud dan tujuan dilaksanakannya orientasi di BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah yang pertama bahwa ASN harus mengenali tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua, selain tugas dan fungsinya, ASN juga harus kenal dengan nilai dan etika yang ada pada instansi pemerintah. Kemudian tujuannya orientasi adalah yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenali nilai dan etika yang ada di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil yang didapat selama orientasi. Nah, karena OPD kami adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dalam hal ini saya menjabarkan visi dari Dinas Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dari visi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surakarta terdapat 3 visi. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dari tadi adalah Dinas Pendidikan sebagai OPD, kemudian unitnya adalah SMP Negeri 15 Kota Surakarta, yaitu sekolah kita tercinta SMP Negeri 15 Kota Surakarta yang berada di Jalan Purwonegara 60, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta dengan SK pendirian sekolah 03/5/1979 dan tanggal SK pendirian 1979/01/04. Visi SMP Negeri 15 Kota Surakarta dalam hal ini mungkin visi saya belum terbaru seperti punyanya Pak Adias yang sudah tertera sekolah siaga pendudukan. Mohon maaf Ibu, barangkali nanti bisa saya perbaiki.
visinya yaitu terwujudnya insan yang berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi dan iptek serta berbudaya lingkungan. Kemudian dari visi tersebut SMP 15 memiliki misi yang pertama mewujudkan impak dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, yang ketiga mewujudkan peserta didik yang unggul dalam akademik dan non-akademik, yang keempat mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif, yang kelima mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, yang keenam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan, yang ketujuh menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Nah, dari orientasi yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan, kemudian saya mengidentifikasi isu-isu apa yang bisa saya angkat dalam laporan hasil seminar ini. Dalam hal ini saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya mendapati isu ketika melaksanakan pembelajaran pada bab teks tanggapan cerita bergambar di kelas 7. Nah, identifikasi ini saya mendapatkan 2 hal. Yang pertama yaitu kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran digital untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa, dan yang kedua yaitu minimnya motivasi dan minat siswa dalam membaca dan menyampaikan tanggapan secara lisan maupun secara tertulis. Dari identifikasi kedua isu tadi, saya mengangkat isu yaitu kurangnya keterampilan membaca dan bercerita siswa kelas 7 pada materi teks tanggapan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dari identifikasi isu, kemudian isu, nah saya kemudian mengambil judulnya ini yaitu inovasi literasi digital. Penggunaan ini literasi cloud ini adalah sebuah platform untuk meningkatkan keterampilan membaca dan bercerita pada teks tanggapan kelas 7 SMP Negeri 15 Kota Surakarta. Nah, sebelumnya mengapa saya mengambil platformnya adalah literasi cloud? Ini basicnya adalah ketika saya akhirnya bertemu dengan anak-anak ABK, ya Bu. Saya kebetulan mengajar kelas 7B dan kelas 7D. Kalau anak-anak itu diberi cerita yang sama dengan teman-teman seumurannya, tentu berbeda. Tentu tidak bisa menyerap secara maksimal karena bahan bacaannya tentu anak-anak itu punya grade-grade-nya. Ternyata di literasi cloud ini menyediakan bahan bacaan yang bisa disesuaikan dengan jenjang bacaannya itu. Ada jenjang 1, jenjang 2, sampai jenjang 6. Nah, untuk si Wahyu dan si Kenzi ini, anak ini punya 2 kemampuan yang berbeda meskipun 2 anak ini sama-sama ABK. Ketika saya bertanya, anak ini suruh saya baca dulu Mas yang ini dan yang ini. Ketika ditanya gurunya siapa tokoh dalam bacaan itu, yang satu bisa menjawab, yang satu tidak bisa menjawab. Nah, dari keresahan itu kemudian saya berusaha mencari bacaan apa ya yang bisa disesuaikan dengan kemampuan anak. Nah, jawabannya ada di literasi cloud, begitu Ibu. Karena platform ini menyediakan ratusan bahan bacaan yang bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Nah, rencana hasil kerja P3K saya dari langkah awal identifikasi sampai dengan evaluasi, yaitu pada tahap langkah awal identifikasi yaitu yang pertama mengidentifikasi rendahnya keterampilan membaca dan bercerita pada teks tanggapan, yang kedua menganalisis kurangnya pemanfaatan media digital. Dengan harapan outputnya adalah saya sudah memiliki data yang terpetakan dari rendahnya keterampilan dan kurangnya pemanfaatan ini untuk saya gunakan sebagai dasar inovasi pembelajaran apa yang pas dan sesuai untuk diterapkan pada materi teks tanggapan. Nah, kemudian merencanakan dan merancang aktualisasi. Setelah saya mendapatkan data di outputnya, kemudian saya menyusun rencana kerja inovasi. Inovasi apa yang pas? Kemudian setelah itu menentukan perangkat ajar dan sumber bahan ajar digital dari platform literasi cloud tadi.
Kemudian setelah merancang, saya membuat aktualisasi. Aktualisasinya apa? Yang pertama membuat modul ajar terlebih dahulu. Modul ajarnya tentu ABK dan yang tidak ABK berbeda, teksnya berbeda, LKPD-nya juga berbeda. Kemudian panduan penggunaan literasi cloud. Kalau untuk ABK kita sebagai guru perlu dibantu anak itu dibukakan aksesnya langsung dibaca gitu. Kalau mereka suruh tutorial buka ini tentu tidak bisa. Jadi kalau untuk ABK saya yang menyodorkan HP-nya ini dibaca gitu. Kemudian menyusun indikator ketercapaian membaca dan bercerita. Tentu indikatornya antara ABK dan yang normal berbeda. Nah, outputnya diharapkan perangkat pembelajaran saya ini lengkap sehingga ada indikator, modul ajar, EKPD dengan ABK dan yang biasa normal. Saya sudah mencoba yang di Wahyu dan di Genzi ini LKPD-nya berbeda. Waktu itu saya belum maksimal tapi bisa meningkatkan kemampuan dia dalam membaca begitu. Kemudian melakukan evaluasi aktualisasi. Dari membuat aktualisasi modul ajar ini kemudian saya juga melakukan evaluasi, yaitu mengimplementasikan pembelajaran berbasis literasi cloud pada siswa kelas 7. Output yang saya harapkan adalah siswa dapat aktif membaca, kemudian bercerita. Kalau menulis itu belakangan karena adalah keterampilan yang paling sulit itu menulis setelah menggunakan bahan bacaan dari literasi cloud. Nah, kemudian setelah melakukan evaluasi, saya juga menilai hasil keterampilan siswa melalui asesmen lisan dan tulisan. Kalau lisannya adalah dari bercerita, kalau tulisannya adalah dari hasil apa yang dia baca di literasi cloud. Nah, setelah itu menganalisis peningkatan keterampilan berdasarkan indikator yang sudah saya lakukan di pembuatan aktualisasi ini. Outputnya adalah laporan evaluasi dan dokumentasi praktik baik pembelajaran inovatif berbasis digital literasi cloud. Ini adalah rencana kerja menengah PPPK selama tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan yang pertama, saya mengharapkan diri saya mampu menerapkan kegiatan pengenalan platform literasi cloud kepada siswa kelas 7 melalui pembelajaran. Yang kedua adalah tes diagnostik awal keterampilan membaca dan bercerita. Dengan output hasil, siswa mengenal cara mengakses dan membaca cerita di literasi cloud dan data awal kemampuan membaca dan bercerita siswa diperoleh. Kemudian pada tahun kedua diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran teks tanggapan dengan sumber cerita dari literasi cloud dan latihan bercerita berdasarkan teks cerita digital. Tahun ketiga yaitu penerapan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu membuat video tanggapan cerita dan kegiatan menulis tanggapan kritis dari teks cerita. Kemudian yang keempat, kompetisi kelas bercerita dan memberi tanggapan atas cerita dari literasi cloud. Yang keempat, pembuatan antologi tanggapan siswa terhadap cerita. Dan yang tahun kelima yaitu refleksi, evaluasi, dan publikasi praktik baik siswa dan guru. Apa itu literasi cloud? Nah, literasi cloud adalah sebuah platform digital yang menyediakan koleksi cerita bergambar dari berbagai negara dan berbagai bahasa yang dapat diakses secara gratis untuk membantu meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak di seluruh dunia. Nah, platform ini hadir untuk menemani pembelajaran di rumah maupun daring lebih menyenangkan serta berkualitas karena literasi cloud dikembangkan oleh Rom Tutor yang bekerja sama langsung dengan Google gitu. Next, bicara. Nah, ini adalah tampilan awal literasi cloud. Nah, rasakan keajaiban membaca di mana dan kapan saja. Nah, di sini meskipun gambarnya anak-anak, karena memang literasi cloud ini isinya adalah cerita bergambar. Nah, di kelas 7 itu ada teks tanggapan dari cerita bergambar. Kalau di kelas 7 ada Itam dan U, kalau di literasi cloud juga ada cerita itu Itam dan U. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada banyak bahasa kalau diklik.
Bahasanya termasuk bahasa Thailand, Malaysia, Singapura, Inggris, Indonesia ada. Lebih dari 10 bahasa. Begitu. Ini adalah contoh-contoh bacaannya. Bacaan ini tidak hanya murni bacaan, tapi bisa terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Gitu. Contohnya ini adalah bedah jantung. Cita-citaku di bidang STEM ini untuk bacaan jenjang C. Jenjang C ini kalau untuk anak normal bisa di kelas 1 SMP mulainya. Nah, ini bisa dibaca karena apa? Selain dia bisa mengetahui tentang bedah jantung, dia juga mendapatkan ilmu secara tidak langsung dari membaca bedah jantung itu tadi. Nah, bagaimana sahabatku dapat menemukan jenjang yang sesuai dengan kemampuan membacaan? Ternyata ada caranya Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan membaca itu. Dari mana? Aturan 5 jari. Nah, kalau anak itu salahnya 0 sampai 1 kesalahan, artinya anak bisa membaca ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau anak itu di jenjang C dia cuma salah 1 bacaannya, atau salah mengartikan 1 bacaannya, atau tidak lancar membacanya 1 kata, maka dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Tetapi kalau kesalahannya lebih dari 5, maka dia harus turun dulu grade-nya bacaannya. Contohnya Kenzi dan Wahyu. Kalau Wahyu bisa membaca hitam dan U dengan lancar, tapi kalau Kenzi tidak bisa memaknai. Kalau Wahyu tahu U itu adalah pohon kelapa, kalau Kenzi tidak tahu kalau U itu adalah pohon kelapa. Begitu di dalam cerita hitam dan U. Next, Sarah. Nah, ini adalah contoh menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, cerita bergambar, kemiri untuk tuto. Nah, kemiri untuk tuto ini anak aksesnya dari literasi Claude. Saya kasih link literasi Claude, silahkan dibaca. Kamu boleh memilih cerita mana yang kamu inginkan. Kemudian si anak ini namanya Noviansah, dia memilih kemiri untuk tuto. Dia membaca itu, kemudian saya meminta dia untuk menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Nah, ini hasilnya. Kalau ini di sebelah kanan ini, ketika mereka menceritakan kembali cerita tentang hitam dan U dengan bahasa mereka sendiri, gitu. Meskipun pemanfaatannya di kelas belum bisa maksimal, saya juga mengharapkan diri saya untuk mengembangkan keterampilan itu. Nah, ini adalah ketika membaca hitam dan U. Kalau Kenzi, saya menuliskan, mohon maaf Ibu, saya menuliskan soalnya untuk dia jawab, karena kalau dia didikte tidak bisa. Kalau Wahyu didikte masih bisa meskipun lambat, dan dia bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Karena setelah dia membaca, saya memberikan 5 pertanyaan. Nah, di sini guru adalah perancang, pelaksana, dan penilai pembelajaran. Maka rendahnya keterampilan membaca dan bercerita siswa merupakan bagian dari tanggung jawab profesionalisme guru. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta oleh Ibu Dewi Nur Fitriana, Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Apakah tidak ada? Baik, jika tidak ada, kami dapat menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah paham dan mengerti hasil laporan yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Untuk selanjutnya adalah penyampaian seminar hasil laporan orientasi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kita telah bersama-sama mendengarkan hasil laporan orientasi dari ketiga narasumber. Yang pertama Bapak Alias Firdaus Pratama, Sarjana Pendidikan tentang puisi akrostik. Kedua dari Ibu Dewi Nur Fitriana, Sarjana Pendidikan tentang literasi Claude. Yang ketiga dari Ibu Almira Yasinta Clara, Sarjana Pendidikan tentang miniatur tata surya. Untuk selanjutnya adalah tanggapan dari Kepala SMP Negeri 15 Kota Surakarta sekaligus mentor PPPK di SMP Negeri 15 Kota Surakarta
Kepada beliau Ibu Heti Marheni SPAK MPD, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih nyambung lagi ya. Saya diberi waktu untuk menanggapi, mungkin juga nanti boleh berupa saran masukan gitu ya. Yang pertama, bersyukur teman-teman kita bisa bersamai teman bertiga, Pak Adias, Bu Dewi, dan Bu Amira, yang saat ini harus menyelesaikan tugasnya melaksanakan seminar hasil laporan orientasinya. Setelah kita simak bersama-sama, teman bertiga sudah mempresentasikannya. Yang pertama, apresiasi tentunya karena dilaksanakan dengan lancar nih Bapak Ibu, lancar, penyampaiannya jelas gitu. Ini semua menandakan bahwa teman-teman layak untuk kedepannya dilabeli guru profesional. Baik, yang kedua, saya sudah berani memastikan dan harus memberikan ucapan selamat kepada teman-teman bertiga bahwa panjenengan sudah sukses berhasil mantap di dalam melaksanakan tugas orientasi lapangan. Terbukti bisa menyampaikan kepada kita semua dengan jelas dan rinci bagaimana teman-teman sudah mengenal SOTK dari mulai Kota Surakarta, dan semoga juga sampai di sekolah semuanya dapat dipahami dengan baik, mengenal visi misinya baik dari kota, dinas maupun sekolah. Ini tentu modal awal untuk panjenengan bisa kemudian melangkah selanjutnya di dalam mengimplementasikannya di dalam aktualisasi nanti. Teman-teman, berikutnya, atas gagasan-gagasan yang sudah tersampaikan tadi, kami sepenuhnya memberi dukungan, mendukung penuh dan setuju apabila gagasan-gagasan tersebut yang setelah disampaikan dari Pak Aldias dengan akrostik yang memampukan anak membuat puisi dengan mudah, lancar, untuk Bu Dewi dengan literasi cloud-nya yang membantu anak untuk bisa bercerita dan menambah kemampuan literasinya. Kemudian juga Bu Amira dengan gagasannya yang mengangkat miniatur dan gambar yang menjadi media atau sarana ajar sehingga anak-anak bisa memahami materi di pembelajaran IPA yang materi itu dirasa sulit hanya dengan dibayangkan, tetapi Bu Amira bisa mengangkat satu gagasan untuk membuat, mencipta, bahkan melibatkan anak-anak untuk membuat satu media gambar atau miniatur tentang tata surya. Oleh karena tiga gagasan ini benar-benar kita berpikir bisa dipakai untuk mengembangkan layanan kita, utamanya kepada anak-anak dalam proses pembelajaran secara khusus sesuai dengan bidang ajarnya Bapak Ibu masing-masing. Maka setuju sekali apabila ini dikategorikan sebagai inovasi pembelajaran, dan semoga gagasan-gagasan ini nanti berdampak positif, berdampak baik tentunya, khususnya saat Bapak Ibu akan aktualisasi program ini di lapangan saat bertemu dengan putra-putri tercinta di kelas. Dan harapannya nanti terus dikembangkan, terus berkreasi, terus berinovasi, tidak hanya inovasi-inovasi yang ditemukan saat orientasi, tetapi terus dikembangkan sehingga semakin hari semakin baik layanan kita kepada anak-anak, yang mana mereka adalah generasi penerus kita. Kalau hari ini kita bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang baik dan berkualitas, pasti kita yakin percaya masa depan bangsa Indonesia akan oke dan sesuai harapan bersama. Dan berikutnya juga, karena pilihan gagasan saya rasa sudah tepat sesuai dengan bidang mapel masing-masing. Yang bahasa Indonesia ya larinya ke pembuatan puisi, literasi, yang bidang IPA juga pemahaman materi yang sulit. Berarti menandakan bahwa teman-teman ini sudah memahami dengan benar tupoksinya,
Tupoksinya kan sebagai guru, sebagai pengajar yang harus transfer knowledge kepada anak-anak, dan tidak mudah menyampaikan gagasan ke anak-anak itu tanpa ada tangga atau jembatan yang harus kita gagas terlebih dahulu, kita siapkan terlebih dahulu, yang mana tupoksinya akan menjadi terhambat. Tetapi dengan adanya inovasi-inovasi, saya yakin tupoksi, tugas, pokok, fungsi teman-teman atau Bapak Ibu nanti akan berjalan dengan baik. Dan harapan saya juga nanti di dalam mengaktualisasikan kompetensi, khususnya dalam pelaksanaan tugas fungsi, Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang ada, juga tentunya menyesuaikan dengan visi misi sekolah, visi misi dinas pendidikan, dan visi misi kota Surakarta. Sekali lagi selamat dan sukses untuk teman-teman semuanya. Boleh masukkan ya. Oke, khususnya nanti dalam hal pembuatan laporan, mohon tolong dicermati sistematikanya, dicermati cara penulisannya. Bagaimanapun karena profesi kita adalah guru yang menjadi rujukan banyak pihak, maka nanti mestinya kita harus bisa membuat laporan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, benar-benar begitu ya. Jadi perhatikan ketika nanti akan print out laporan, yang mana kan laporan ini tadi setelah disahkan kemudian panjenengan uploadkan. Nah, supaya pasti upload yang benar-benar merupakan bentuk laporan yang selain isinya benar, sistematikanya benar, juga tata tulisnya benar, diksi pemilihan katanya juga yang formal, karena kan ini laporan formal, pemilihan hurufnya juga yang biasa seperti Times New Roman yang 12 misalnya. Perhatikan juga marginnya, yang kanan kiri atas bawahnya, yang biasanya tata tulis seperti itu ada 3, 3, 3, 4 misalnya. Perhatikan benar-benar, terus spasinya dan seterusnya supaya laporan yang kita upload itu benar-benar bisa dipahami sebagai laporan yang benar, menjadi rujukan banyak pihak untuk hal yang sama. Itu masukan saya, dan sekali lagi doa kami semua peserta seminar untuk teman bertiga sukses selalu dalam bekerja dan menjadi guru profesional. Selamat sekali lagi, dan untuk semuanya selamat siang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi seminar hasil laporan pada siang hari ini, dan selamat siang untuk semuanya. Ya, waktu saya kembalikan ke sana. Terima kasih banyak untuk Ibu Hetty atas tanggapannya yang sangat bermanfaat. Demikianlah serangkaian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025, khususnya di SMP Negeri 15 Kota Surakarta, telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dalam mendukung kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Saya akan menutup seminar hasil laporan orientasi hari ini dengan pantun terlebih dahulu. Bunga mawar merah warnanya, tumbuh subur di pekarangan. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.